Kamera kiss cam yang biasanya menyorot pasangan untuk saling cium mesra, tiba-tiba menangkap sosok CEO yang sudah menikah sedang berpelukan erat dengan direktur HR-nya. Keduanya tampak panik. Wajah mereka jelas-jelas tegang dan kaget. Mereka buru-buru menyingkir dari sorotan kamera, seolah ingin menghilang dari layar besar di tengah lautan manusia. Vokalis Coldplay bahkan sempat berkomentar, entah mereka sedang berselingkuh atau cuma mau terlihat kamera. Tapi internet tidak memerlukan waktu lama untuk memutuskan narasinya. Halo sahabat Katolik terkini. Pernah nggak sih sahabat sekalian merasa risih lihat sebuah video viral? Tapi tetap aja kalian tonton sampai habis. Bahkan kalian baca kolom komentarnya. Dan mungkin kalian juga ikut memberikan komentar. Beberapa minggu terakhir, dunia maya lagi heboh dengan satu video yang mengungkap lebih dari sekadar kisah asmara, tapi juga tentang moralitas, penghakiman, dan tentang kita semua. Dan menariknya, tanpa kita sadari, Alkitab ternyata sudah lebih dulu berbicara soal ini. Mari kita bahas bersama, karena cerita ini bukan cuma tentang dua orang yang tertangkap basah, tapi juga tentang siapa kita sebenarnya di hadapan sesama dan di hadapan Allah. Kejadian ini berlangsung di sebuah konser Coldplay yang diadakan di stadion megah milik tim football New England Patriots di Amerika Serikat. Ribuan orang hadir, musik yang megah, suasananya meriah. Tapi satu momen tidak terencana justru menjadi viral. Kamera kiss cam yang biasanya menyorot pasangan untuk saling cium mesra, tiba-tiba menangkap sosok CEO yang sudah menikah sedang berpelukan erat dengan direktur HR-nya. Keduanya tampak panik. Wajah mereka jelas-jelas tegang dan kaget. Mereka buru-buru menyingkir dari sorotan kamera, seolah ingin menghilang dari layar besar di tengah lautan manusia. Vokalis Coldplay bahkan sempat berkomentar, entah mereka sedang berselingkuh atau cuma mau terlihat kamera. Tapi internet tidak memerlukan waktu lama untuk memutuskan narasinya. Dalam hitungan jam, video itu sudah ditonton lebih dari 50 juta kali. Komentar-komentar pun membanjiri media sosial. Nama mereka muncul, foto-foto pribadi mereka beredar. Bahkan, media besar ikut memberitakannya. Dari sebuah konser yang seharusnya jadi hiburan, berubah jadi drama publik terbesar beberapa minggu ini. Cerita ini bikin kita terdiam, tapi juga membuka banyak pertanyaan. Dan ternyata, Alkitab sudah memberikan panduan untuk melihat peristiwa seperti ini. Coba kita ingat kisah Daud dan Batseba. Ini bukan cuma kisah klasik dalam kitab suci, ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana perzinahan bisa dimulai secara pribadi, tapi dampaknya bisa menyebar luas secara publik. Saat dua orang menjalin pernikahan, itu bukan cuma ikatan pribadi. Pernikahan adalah janji di hadapan Allah dan sesama. Negara mengesahkannya, gereja memberkati dan mengumumkannya secara terbuka. Ada saksi, ada komunitas. Jadi, ketika terjadi pengkhianatan dalam pernikahan, itu bukan cuma urusan dua orang. Itu melukai banyak pihak, anak-anak, pasangan, keluarga besar, komunitas kerja, bahkan masyarakat. Dan sama seperti kisah Raja Daud, dampak dosa bisa sangat luas. Dalam kasus ini, perusahaan tempat CEO bekerja bahkan sampai mengeluarkan pernyataan resmi. Dewan direksi menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki kasus ini karena seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam perilaku dan tanggung jawab. Kita bisa pura-pura tak tahu, tapi kenyataannya, dosa, meski dilakukan secara diam-diam, tidak pernah betul-betul tersembunyi. Kalau Allah kita penuh dengan belas kasih, publik seringkali tidak begitu. Kita tentu ingat kisah perempuan yang tertangkap basah berzinah dalam Injil Yohanes. Waktu itu, para ahli Taurat dan orang Farisi menyeret seorang perempuan yang kedapatan berzinah. Tapi anehnya, laki-laki yang terlibat tidak disebut. Mereka membawa perempuan itu kepada Yesus, ingin menjebaknya. Tapi apa yang Yesus lakukan?
Dia membungkuk dan menulis di tanah. Banyak penafsir percaya Yesus sedang menuliskan dosa-dosa mereka yang menuduh. Dan kemudian, ia berkata kalimat yang sangat terkenal. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu. Bayangkan, jika Yesus hidup di zaman sekarang, mungkin ia akan berkata, siapa yang tak berdosa, silakan jadi yang pertama posting videonya ke TikTok atau media sosial lain. Karena kenyataannya, dunia maya seringkali lebih kejam daripada masyarakat zaman Yesus. Bukan hanya identitas CEO dan selingkuhnya yang tersebar, tapi juga foto keluarga, akun media sosial anak-anaknya, bahkan data pribadi lain. Banyak yang ikut membagikan, menyindir, bahkan menghakimi tanpa rasa belas kasih. Padahal, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengasihi, dan kasih sejati tidak bersuka cita atas kejatuhan orang lain. Di zaman digital ini, kita sering merasa bahwa tidak ada lagi ruang pribadi. Tapi jangan salah, bahkan sebelum ada kamera, sebelum ada media sosial, Allah kita sudah punya mata yang tidak pernah tidur. Tapi sekarang, kita diingatkan kembali, dan bukan oleh pengajaran agama, tapi oleh algoritma dan data. Banyak anak muda kehilangan peluang kerja hanya karena jejak digital masa lalunya. Banyak pernikahan hancur karena media sosial, chat tersembunyi, dan konten tak pantas yang mudah diakses. Data kita terekam. Apa yang kita beli, apa yang kita sukai, apa yang kita klik, bahkan isi email yang kita pikir sifatnya pribadi, semuanya dicatat oleh sistem. Dunia punya cara sendiri untuk mengenali siapa kita. Dan sayangnya, kadang lebih cepat daripada kita bertobat. Apakah itu adil? Tidak selalu. Tapi ada satu pelajaran besar di balik itu. Diri kita yang sejati bukan hanya niat baik kita, tapi perbuatan nyata kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama, jejak hidup kita, bahkan catatan di kartu kredit atau riwayat penelusuran internet, seharusnya bisa memantulkannya. Dan bagi kita yang pernah jatuh, pernah tergelincir, atau punya masa lalu yang gelap, harapan itu tetap ada. Bukan karena semua bisa dihapus dari internet, tapi karena kasih Yesus tak mengenal batas. Sahabat Katolik terkini, di balik hebohnya video viral ini, ada banyak hal yang bisa kita renungkan. Tentang dosa dan rahmat, tentang keadilan dan belas kasih, tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan bagaimana Allah memperlakukan kita. Jangan biarkan dunia maya membentuk cara kita memandang orang lain. Mari kita belajar dari Yesus yang tidak melempar batu, tapi juga tidak membenarkan dosa. Ia menawarkan pengampunan dan mengajak hidup baru. Dan untuk kita sendiri, marilah kita menjaga hidup kita, bukan karena takut dinilai orang lain, tapi karena kita mencintai Allah. Mari hidup transparan bukan karena takut terungkap keburukan kita, tapi karena kita ingin hidup benar walau tak ada yang menonton. Kalau cerita ini membuat sahabat Katolik terkini merenung, atau ingin lebih dalam lagi memahami kasih Tuhan di tengah dunia modern yang penuh sorotan, jangan ragu untuk subscribe channel ini. Karena di Katolik terkini, kita akan terus berbagi kisah, permenungan, dan harapan dari sudut pandang iman Katolik. Terima kasih sudah menyimak ulasan kami. Jangan lupa like, komen, dan bagikan kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Tuhan memberkati kita semua.